أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Shadaqallahul Azim. Yang saya bacakan surah Al-Hajj ayat 14 sampai 16 yang artinya sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya Muhammad di dunia dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit. Kemudian hendaklah ia melaluinya. Kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, pembina kita di Majelis YPPAI Sejago Tapok, Om Jainal, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dipermudah segala urusan beliau, ditambah keberkahan, dan senantiasa mendapat curahan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Mukarram Al-Mutarram, pembimbing kita Om Irwan yang saat ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya, beliau dari semalam mukim, cuma tadi jam 11-an beliau pamit karena ada sakit yang dirasa. Ya, kita
doakan, kita munajatkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala agar beliau diberi kekuatan baik lahir dan batin, segera Allah angkat penyakitnya sehingga dapat berkumpul kembali bersama kita semua. Juga segenap jajaran pengurus Majelis YPPAI Sejago Tapok, Dewan Ustadz, Koordinator Ustadz, dan seluruh ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hadir. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, diberi ketenangan hati, ketenteraman jiwa, mendapatkan curahan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para pendahulu kita baik Wahen, Waedi, Lainurman sampai ke Bapak kita Bapak Kiai Haji Raden Yoyo Sunario beserta keluarga beliau sampai ke atasnya. Semoga semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga ikhwan-ikhwan yang belum hadir di majelis ini pun senantiasa kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dan semoga bisa hadir kembali di tengah-tengah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf suaranya agak-agak serak, kebanyakan konser. Ya, dan juga kepada penonton dimanapun Anda berada di dunia maya, semoga juga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat 14 yang tadi telah saya bacakan, ya bahwasanya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Ya karena iman sendiri harus disertai dengan aplikasi perbuatan, harus disertai dengan amaliyah. Nggak cukup kita mengaku beriman tanpa adanya amal soleh. Maka seringkali disandingkan di dalam Al-Quran, amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Ini janji Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga itu melambangkan simbol ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Neraka simbol murkanya Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mencapai keduanya kalau nunggu mati dulu proses sampai hari kiamat mungkin kelamaan. Cuma dari simbol tersebut dapat kita raih sewaktu kita hidup di dunia. Ya keriduan Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal soleh yang dengannya Allah masukkan ke dalam surga, lambang daripada ketenangan, kenyamanan. Nggak ada duka nestapa di dalam surga, nggak ada rasa kecewa, sengsara di dalam surga. Apa yang kita butuhkan telah disediakan, makanan apapun, bidadari termasuk, semuanya sudah dipersiapkan. Balasan bagi orang-orang yang memang semasa hidupnya mengambil jalan iman dan amal soleh. Nah itu harapan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mendapat kenyamanan, ketenangan, ketentraman sewaktu kita masih di dunia. Ya bedanya kalau di surga udah nggak ada masalah, udah nggak ada ujian, udah nggak ada BAB, udah nggak ada. Ya makan semakin banyak semakin nikmat. Kalau di dunia makanan seenak apapun, semahal apapun, ketika kita makan semakin banyak semakin engap, ya engap, makin nggak nyaman. Kalau di surga semakin kita makan semakin nyaman.
Ya, itu lambang. Nah, yang repot yang suka ngudut ini, kalau di surga kira-kira gimana? Masih ada keinginan ngudut apa kagak ya? Soalnya di surga ada udut nggak? Kan kisahnya begitu, kisahnya apapun yang kita inginkan di surga itu disediakan. Jadi kalau ngarepin udut, Allah pengen ngudut, nah kira-kira ada nggak? Masalahnya, masalahnya di surga nggak ada api. Hah? Oh, pakai setrum. PLN-nya siapa? Ya, kembali ke tema, artinya yang kita upayakan saat ini, bedanya kalau di dunia masalah ujian, macam-macam banyak lah yang kita rasakan. Cuma kembali kepada pembahasan yang telah kita bahas, justru ujian yang paling berat adalah dialami oleh siapa? Halo? Ya, para nabi dan rasul. Asyadul bala, berat-beratnya ujian itu dialami oleh para nabi dan rasul. Berarti apa yang kita alami, kita rasakan, nggak ada apa-apanya dibandingkan yang dirasakan oleh para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, yang berat adalah para aulia Allah, para kekasihnya Gusti Allah, dan orang-orang yang mau mengikuti para kekasihnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun demikian, tetap ada pertolongan Gusti Allah. Ya, di sini bahkan Allah membela Kanjeng Nabi. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolong Nabi Muhammad di dunia dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit. Ya, diancam sama Gusti Allah. Artinya apa? Pertolongan Gusti Allah selalu menyertai Kanjeng Nabi dan umat yang mau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya nggak usah heran kalau semakin kita mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah, laku tiba-tiba ketemunya apa, karwas, kanyeri, kaperi, kasiun, apa, kasihan, kasihan, oh takut, ya, rara, wira, tunggara, sangsara, ya karena emang iffatil jannah bil makarih, dihiasi, ditaburi jalan menuju surga bil makarih, dengan perkara-perkara yang tidak kita suka, dengan perkara yang kita benci. Itu jalan menuju surga. Emang ditaburinya begitu, jalan yang harus kita lalui berduri. Wa khifatin nar bisyahawat, kalau mau enak, mau nyaman, lewat jalan satu lagi, jalan menuju neraka. Kenapa? Karena ditaburi, dihiasi dengan syahwat, sesuatu yang cenderung dan selaras dengan keinginan kita, pengen hidup senang, ya, harta, tahta, wanita, semuanya pengen didapat. Nah, ngambil jalur yang tadi itu, jalur menuju neraka. Itu jalurnya enak, ya, dengan perkara-perkara yang sesuai dengan keinginan dan nafsu kita. Makanya nggak usah heran, kaget kalau dalam perjalanan kok ketemu dengan bil makari, sesuatu yang nggak kita suka, sesuatu yang kita benci, rasa takut dan lain sebagainya. Emang jalan ke surga begitu modelnya. Tapi ya jangan takut. Maksudnya jangan takut tuh, saya makan pengen enak juga. Di situ ada yang namanya pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pertolongan Gusti Allah adalah dengan adanya ketenangan batin, ketentraman
jiwa. Seakan-akan orang lihat masalah kita berat, cuma kita ngadepinya kayaknya biasa aja gitu ya. Ya santai, baik santai. Karena Kanjeng Nabi pun seperti itu. Ya, Kanjeng Nabi itu rileks aja dalam menghadapi masalah dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi pun sering bercanda sama para sahabatnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pernah berseteru, masing-masing saling mengeraskan suara. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pergi ketemu Kanjeng Nabi. Nah, masing-masing dari mereka tuh merasa, aduh, saya salah, suara saya sangat keras kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar pun sama, wah saya salah karena suara saya agak keras kepada sahabat Umar. Saling mengkoreksi diri, ya saling mengambil kesalahan diri. Kalau kita kalau lagi berantem kan enggak, masing-masing merasa benar, dia noh yang salah, kata yang satu lagi, oh dia yang salah, dia duluan yang mulai, dan lain sebagainya. Akhirnya ketemu Kanjeng Nabi, saling nangislah keduanya, dan para sahabat yang hadir pun terbawa suasana, pada nangis semuanya. Nah ketika nangis datang salah seorang sahabat, udah acara nangis-nangisannya udah, jangan lama-lama, kita makan-makan aja, pada lapar kan habis nangis, bahasa kita, udah makan. Yang nawarin siapa? Nuaiman. Ya bayangin aja misalnya di majelis inilah kita lagi dalam suasana haru, yang pada nangis sedih kita misalnya nih, tiba-tiba datang Bang Ipung. Bang Ipung, sehat Bang Ipung? Khusyuk buat dia no. Bang Ipung datang tiba-tiba, udah ikhwan jangan pada nangis, acara nangis-nangisnya udah. Nggak tahu diem-diem dia nyetop sate di depan majelis. Nyetop sate bikin 200 tusuk. Udah wayahnya kita makan. Nangis-nangisnya udah kita makan. Lah kan yang lain bingung. Ya, Bang Daniel nanya, Bang Ipung punya duit beli sate sebanyak itu? Oh, yang lain pada nanyain kan, oh Bang Ipung habis dapat apa nih, duitnya banyak banget. Udah, yang penting makan, tenang, masalah itu mah. Pas lagi makan, lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba datang tukang sate. Waalaikumsalam. Lah, ada apa Bang? Itu tadi ada yang mesen sate belum dibayar. Jadi dia mesen doang, bayar mah kagak. Ditagih akhirnya. Lah itu kalau kita di sini mungkin kita kesel ya. Sewot, lagi asik-asik suasana haru, tiba-tiba ditutup. Oh udah tutup, jangan nangis, makan, gitu kan. Oh udah pada seneng, tiba-tiba tukang satenya datang nagih. Nah, kalau kita mau mungkin sewot kali, wah dasar. Tapi dikisahkan waktu itu Kanjeng Nabi pun sempat tertawa. Ya, Kanjeng Nabi malah seneng dengan sikap Nuaiman tadi itu. Akhirnya kata Kanjeng Nabi, ayo siapa yang mau bayarin? Salah satu sahabat sama Sayyidina Umar ya. Sayyidina Utsman apa Sayyidina Umar? Yaudah semua saya yang bayarin. Pak Gun udah saya bayarin gitu. Artinya apa? Rileks aja Kanjeng Nabi mah. Mungkin kalau kita mau kesel, Kanjeng Nabi mah rileks. Bahkan ketika detik-detik menjelang beliau intikal ila rahmatillah, kondisi fisik beliau sudah sangat lemah. Ya, udah sangat lemah. Beliau naik ke mimbar pun dengan dipapah oleh para sahabat. Ceramah di atas mimbar, khutbah di atas mimbar. Akhirnya beliau menanyakan, para sahabat semua udah hadir di sini, bahasa kita. Tolong yang punya unek-unek sampaiin aja, ini wayahnya. Ini udah wayahnya, yang punya unek-unek sampaiin. Akhirnya berdiri salah seorang sahabat. Kata sahabat ini apa? Ya Rasulullah, saya punya unek-unek. Apa unek-unek kamu?
Dulu ketika perang, ketika engkau membawa cambuk ya untuk kuda, cambuk itu mengenai tubuhku, mengenai badanku, dan aku ingin membalasnya sekarang. Bayangin di saat keadaan Kanjeng Nabi begitu lemah ya menjelang ajal, ada sahabat berdiri ngomong begitu. Sahabat yang lain kaget, ya seakan nggak terima. Hanya kata Kanjeng Nabi, oh kalau untuk anak kamu begitu silahkan, ini wayahnya kamu ngebalas, ambil cambuk di rumah. Ya akhirnya salah seorang sahabat ngambil cambuk di rumah, tanya sama Sayyidah Fatimah, Aisyah, buat apa? Jangan cambuk Nabi, saya akan jadi jaminan kalau emang ada sesuatu yang belum selesai, saya jaminan biar saya yang dicambuk. Akhirnya dibawa cambuknya nyampe ke majelis, jalanlah ini sahabat membawa cambuk. Ketika jalan dihadang oleh sahabat Umar, tolong kalau kamu emang pengen nyambuk, cambuk saya aja sepuas kamu, lampiaskan kepada saya. Ya nggak ada yang terimalah sahabat, nggak ada yang kuat. Jangankan melihat Nabi dicambuk, melihat Nabi tertusuk duri aja, yang merasakan sakitnya adalah para sahabat. Suasana haru ketika itu. Cuma kata Kanjeng Nabi, tolong sahabat minggir, bahasa kita. Ini urusan saya sama dia. Siapa namanya ya? Urusan saya sama dia, tolong yang lainnya minggir. Yang lainnya minggir, merapatlah sahabat tadi yang membawa cambuk. Setelah dekat dengan Kanjeng Nabi, cambuknya dibuang, dipeluk tubuh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum dipeluk, sahabat bilang, ya Rasulullah, waktu engkau cambukmu kena badanku, itu kena badan yang nggak pakai apa pakaian, kena kulit lah bahasanya. Cambuk itu langsung kena kulitku, maka aku pengen buka bajumu. Itu sahabat udah pada geram kan ya, Rasulullah sedang dalam keadaan begini kok tega-teganya dia berbuat seperti itu. Lah Rasulullah santai aja, rileks aja. Ya bisa aja lah kalau model-model saya lah, misalnya ada orang begitu tinggal nyuruh aja kan, Umar urusin, oh habis sudah, Sayyidina Umar udah nggak ada cerita. Tapi kata Kanjeng Nabi jangan, suruh buka baju, dibuka bajunya Kanjeng Nabi dalam posisi seperti itu. Setelah dibuka, dipeluk erat-erat tubuhnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak jadi dicambuk. Akhirnya ditanya, kamu kenapa? Yang kamu lakukan ini apa? Ya Rasulullah, aku pernah mendengar bahwa barang siapa yang kulitnya bersentuhan dengan kulitmu, maka akan diharamkan kulit itu masuk ke dalam api neraka. Maka saat ini aku ingin kulitku bertemu dengan kulitmu, bersentuhan dengan kulitmu, sehingga kelak aku berharap tubuh ini, jasad ini tidak dimakan oleh api neraka. Para sahabat terharu, ya nangis semuanya, dan akhirnya saling berpelukan satu sama lain. Ya, rileks, Kanjeng Nabi santai, rileks menghadapi ya apapun lah. Ya semoga kita juga dengan pertolongan Gusti Allah bisa seperti itu. Ya agak tenang, agak tentrem, agak rileks. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, tanda-tanda Gusti Allah yang nyata. Dan bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini surat Al-Hajj. Ya ini momennya sesuai dengan momen atau bulan yang kita masih masuk ya. Ini masih masuk bulan Rabiul Awal kan. Masih masuk bulan kelahirannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya mungkin selama ini kita berkurang perhatian kita, kecintaan kita, kerinduan kita kepada beliau. Mudah-mudahan di momen ini bisa meningkat perhatian, kecintaan dan kerinduan kita kembali kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kanjeng Nabi. Ya itulah luar biasanya panutan kita, uswatun hasanah kita yang sering kita dengar juga ceritanya ketika beliau berdakwah di mana Taif, ya kan, menyeru pada kebenaran. Beliau pengen penduduk Taif ini selamat dunia akhirat, tapi justru yang beliau dapat adalah dilemparin, katain gila, dicaci maki, dihina, ya bahkan sampai jatuh bangun, dilemparin sampai berdarah. Itu kanjeng Nabi. Setelah kembali dari Taif, di tengah perjalanan malaikat penunggu gunung ya ini menawarkan kepada beliau, ya Rasulullah, itu penduduk Taif udah kebangetan, udah kelewatan. Kalau engkau izinkan biar aku ratakan mereka, ku angkat gunung, kutimpakan kepada mereka sehingga mereka luluh lantah. Jawaban kanjeng Nabi apa? Relax aja kanjeng Nabi. Jangan malaikat, tuh bayangin udah dikatain, dihina, dilemparin, niatnya mah baik, niatnya tulus. Tapi yang didapat justru kehinaan, ya sakit dan luar biasa. Kata kanjeng Nabi, jangan. Kenapa? Justru kanjeng Nabi mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuh ya rasa welas asihnya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau luar biasa. Yang kenal beliau dengan cinta kasihnya yang luar biasa, bukan hanya sesama hidup dari golongan manusia, hewan, tumbuhan, itu menampakkan kecintaannya, kerinduannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikisahkan pernah ketika kanjeng Nabi khutbah di atas mimbar, itu semua sahabat mendengar tangisan. Dari sahabat paling depan sampai sahabat paling ujung, semuanya dengar dengan volume yang sama. Suara tangisan. Dan semua bingung, ini tangisan dari mana? Wujudnya orang kelihatan, tapi suaranya kedengeran danta. Danta. Apa danta? Danta jelas. Suara dari mana? Akhirnya kanjeng Nabi turun dari mimbar, memeluk pohon kurma. Dipeluk pohon kurma, ini suara tangisan semakin lama semakin pelan-pelan sampai hilang, seperti ayah yang memeluk anaknya ketika nangis. Ya dipeluk lama-lama diem berhenti. Akhirnya apa? Suara tangisan itu ternyata berasal dari pohon kurma. Kenapa pohon kurma nangis? Karena biasanya kanjeng Nabi kalau lagi khutbah nyender ke pohon kurma, selalu nyender di pohon kurma. Tapi setelah dibikinin mimbar sama sahabat, kanjeng Nabi pindah khutbahnya ke atas mimbar. Lah ini pohon kurma yang biasa jadi sandaran kanjeng Nabi nangis terseduh-seduh karena nggak disenderin lagi sama kanjeng Nabi. Bahkan dikisahkan ya dalam kitab Imam Syafi'i, itu kalau nggak dipeluk sama kanjeng Nabi, tangisannya bisa terdengar sampai hari kiamat. Oh, ya nggak usah pakai logika, mana ada pohon bisa nangis ya. Ya namanya mukjizat mah di luar logika lah. Kita jangan terlalu mengandalkan logika. Pohon kurma nangis diem. Pernah juga ada unta, ini hewan nih, tadi tumbuhan, ini hewan. Jadi ada unta merah, unta apa ya? Babon lah, kalau ikan mah ikan babon yang gede.
Ini unta lagi marah di tengah-tengah kota. Unta kalau marah tuh matanya merah. Ya, sahabat nggak ada satupun yang berani deketin itu unta. Namanya unta lagi marah. Unta kan tingginya berapa kali kita? 2 kali ada om ya. Tinggi unta kan kita ya setengahnya lah. Ini unta yang paling gede lagi yang lagi marah. Nggak ada sahabat yang berani ngadu kepada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ono ada unta lagi puri, lagi apa? Marah. Nggak tahu kenapa. Kata kanjeng Nabi, ayo anterin saya ke sono. Nah, udah nyampe di tempat kanjeng Nabi mau deketin itu unta. Kata sahabat, jangan ya Rasulullah, bahaya. Unta lagi marah begitu bisa-bisa ketendang. Ya, tendangan kita mah nggak seberapa lah kalau unta yang nendang. Udah tinggi begitu, ya kuat. Akhirnya kata Rasulullah, bahasa kita mah nggak apa-apa, udah tenang. Karena semua makhluk yang ada di muka bumi kenal denganku. Itu benar, unta lagi marah begitu, kanjeng Nabi masuk mendekat, unta tiba-tiba ngelihat kanjeng Nabi, seketika dia menderum. Ya, menderum itu apa? Dari berdiri posisi duduk. Unta kalau duduk kan kakinya ditekuk gitu tuh ya. Seketika itu unta yang tadinya marah nggak jelas langsung duduk sambil merangkak mendekati kanjeng Nabi. Tuh. Ya, welas aslinya kanjeng Nabi rahmatan lil alamin, bukan cuma kepada kaum muslimin, seluruh alam. Manusia, hewan, tumbuhan dan semuanya merasakan welas asih kasih sayang dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk kita umatnya pun sama, sudah diperhatikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa pamungkas, doa mustajabah, yang siapa berdoa pasti Allah kabulin. Beda dengan kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi dapat doa mustajabah, kata kanjeng Nabi, aku tahan doa ini. Untuk apa? Untuk nanti jadi syafaat, memberi pertolongan kepada umatku kelak di akhirat. Jadi perhatian kanjeng Nabi luar biasa kepada kita umatnya. Nah, pertanyaannya gimana perhatian kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seberapa besar kerinduan kita kepada beliau, kecintaan kita kepada beliau? Ya, jangan-jangan kita udah lupa sama kanjeng Nabi, karena udah pusing kan? Ya, udah kebanyakan masalah, boro-boro mikirin kanjeng Nabi, udah mikirin diri sendiri, udah pusing. Udah mungkin udah wayahnya di momen yang mulia ini kita kembali mengenang perjuangan, kecintaan, kerinduan dari beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tanamkan kembali, kita suburkan kembali kecintaan dan kerinduan kita kepada beliau, kepada insan yang sangat cinta kepada kita umatnya, bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Ya kudu ada tandanya, ada caranya. Dan juga saya kangen sama Nabi, saya rindu sama kanjeng Nabi. Cuma nggak ada aplikasinya. Ya, cinta tanpa bukti adalah dusta, bohong. Ngaku cinta nggak ada buktinya, bohong. Ngaku rindu nggak ada tandanya, dusta. Kamu cinta sama Nabi? Cinta. Apa buktinya? Ya udah pokoknya cinta. Gitu ya. Cirinya salah satunya pengen tahu lah. Pengen tahu. Ya kita sama cewek aja kalau udah seneng kan pengen tahu. Ini siapa bapaknya? Ya, rumahnya di mana? Kerjanya apa? Namanya siapa? Wah, panjang lebar lah pengen tahu nih. Cewek yang kita senengin, kebiasaannya apa, kesukaannya apa, dia sukanya apa sih? Ya, yeah. Oh dia suka coklat, besok bawa coklat nih neng, kasih coklat, coki-coki. Lagi nggak punya duit buat yang mahal.
Tandanya salah satunya begitulah. Kita gimana? Jangan ngaku cinta doang, kudu kita cari Kanjeng Nabi itu kayak apa, kesukaannya apa, sunnah-sunnahnya apa, yang biasa dia lakukan apa, duduknya gimana, tidurnya kumaha, kan gitu. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW di antara kebiasaan beliau kalau tidur miring ke sebelah kanan, udah tahu semua udah. Pertanyaannya kalau kita tidur seringnya tengkurap apa miring? Ya, merem, pastinya merem. Ya kadang telentang, kadang miring ke kiri, macam-macam lah. Kadang kebalik, kepala di bawah, kaki di atas. Ya miring ke sebelah kanan. Ya tangannya jadi apa namanya? Sandaran pipi, ya, bukannya miring sebelah kanan. Tidurnya Kanjeng Nabi. Kalau emang telentang kakinya ditekuk begini. Duduknya Kanjeng Nabi, ya duduknya Kanjeng Nabi ya diantaranya yang kurang terus itu aja. Ya sila juga, terus diantaranya juga menekuk kedua kakinya ke atas. Duduknya begini, megang betis. Tuh, jadi pada ngeliatin kan. Kalau kita ngomong dong pada nunduk. Tahu nunduk dengerin, tahu nunduk ngapain nunduk. Makanya saya praktekin begini biar pada ngeliatin. Ya duduk begini, megang betis, megang tangan. Kadang sambil nyender, begini duduknya sambil nyender. Yang nggak boleh apa? Menggabungkan dua tangan begini, ini nggak boleh. Ya karena meniru kebiasaan orang-orang Yahudi, nggak boleh gabungin tangan begini. Jadi ya megang betis, megang tangan, duduk begini. Tuh, kadang sambil nyender, kadang ya begini. Ya, apalagi Om. Ya ada namanya apa ya, Asyama'il, buku Asyama'il, itu di situ banyak sifat-sifat kebiasaan Kanjeng Nabi. Asyama'il Muhammadiyah, ya cara bercandanya Nabi, terus memakai apa sifat setiap malam mau tidur, kebiasaan Kanjeng Nabi, duduknya, makannya. Ya kalau makan kan pakai tangan, ya emang karena makannya kurma. Nah sekarang banyak golongan yang ekstrimnya apa, ya udah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Udah kita mau berpedoman sama Quran sama hadis aja, udah nggak usah ulama-ulamaan. Ini pembahasan agak ekstrim. Ya nggak apa-apa lah, bagus. Al-Quran hadis memang jadi pedoman, cuma jangan tinggalin ulama, jangan tinggalin guru lah. Kita tahu Quran tahu hadis dari mana kalau bukan dari ulama, dari guru, kan begitu. Ya munajat udah datang nih, suruh berhenti apa gimana ya? Ya terus apalagi jalannya Kanjeng Nabi itu menunduk seperti orang jalan turunan. Kayak orang jalan di turunan itu kan rada cepat jalannya kan, sambil nunduk. Ya sambil nunduk rada cepat. Ya Bapak Yoyo juga begitu katanya jalan Om ya. Cepat, sampai Om cerita tuh, saya kalau jalan sama Bapak, wah susah buat dampingin, ngebalap susah, saking ya begitulah jalan. Nah ini kebiasaan guru kita begitu. Ya nggak lepas daripada apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kan gitu. Ya para hadirin, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya semoga lah
dengan kita lebih perhatian kembali, lebih mencintai, lebih peduli kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang udah jelas cintanya, udah jelas kerinduannya, udah jelas pengorbanannya buat kita umatnya. Semoga dengan itu bisa menjadi jalan keluar dari setiap permasalahan kita, bisa menjadi sebab ketenangan hati, ketenteraman jiwa, dan dengan mengulang-ulang ya, karena dzikrus sholihin tanzilur rahmah, kita mengulang-ulang menjemput-jemput kisah-kisah orang soleh itu dapat menurunkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak sering-sering kita ulang tentang sifat kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya cara mengungkapkannya pun beda-beda, macam-macam. Ada yang dengan sunnahnya, sholat sunnahnya dikerjakan, ada yang puasa sunnahnya, ada yang dengan amalia sehari-harinya. Oh, Nabi senangnya begini, saya juga begini. Nabi rambutnya itu pernah sampai setelinga, ya Om ya. Pernah sampai setelinga. Itu kemarin waktu rambut saya panjang, saya ngomong ke istri, saya pengen manjangin rambut. Ya karena ingat itu, Nabi itu pernah rambutnya sampai setelinga. Kata istri saya, apa macam-macam gue segitu udah berantakan. Ada luar biasa emang bini saya itu. Tapi dipikir-pikir ya bener juga, Kanjeng Nabi rambutnya cakep, sesuai ya sama muka, sama tubuhnya sesuai, indah ngeliatnya. Lah kalau saya makin panjang makin aneh. Ya udah, yang bener istri saya berarti. Ya, saya cukur lah. Ya begitu. Ya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena masih banyak pemateri-pemateri yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Dan semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kecintaan, kerinduan di hati kita kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan beliau wasilah untuk turunnya rahmat dan cintanya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.